Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat, para asatidz dan sahabat jamaah salat maghrib yang insyaallah berkahnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan. Allah masih memberikan kepada kita hidayah. Allah masih menggerakkan kaki-kaki kita, hati-hati kita untuk bisa hadir di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah baru saja kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita sempurnakan dengan sholat sunnah, zikir setelah sholat maghrib, kemudian secara kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk sama-sama kita berbagi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, kepada istri beliau, keluarga beliau, dan insyaallah kita juga semuanya akan mendapatkan keberkahan dari salawat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disampaikan bahwa materi pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang zikir, dan secara khusus judulnya adalah meraih keutamaan zikir. Zikir ini sebetulnya banyak di antara kita yang sudah pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang senantiasa berusaha untuk menjaga zikirnya, mulai itu zikir pagi petang, zikir setelah sholat, dan zikir-zikir yang lainnya. Maka pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin hanya pengulangan untuk kita, ya, kita berusaha kembali, mengulang kembali ilmu kita, atau bahkan mungkin kalau ada hal-hal yang baru kita dapatkan malam hari ini, ya, semoga itu adalah di antara tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, ketika kita diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, jemaah sekalian, adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Zikir adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak keberkahan, memiliki banyak keutamaan. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Di ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman saja. Ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang berimanlah yang keimanan itu berada di dalam hatinya, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita berusaha untuk
memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita jelaskan jadi beberapa poin sebelum kita akhiri majelis ini, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keutamaan zikir tersebut. Karena mungkin banyak di antara kita ya sudah berusaha untuk menjaga zikir-zikirnya, ya, bahkan mungkin saudara-saudara kita di luar sana banyak yang kita lihat, masya Allah kalau berzikir, ya, zikir setelah sholat zikirnya lama. Begitu pula ketika dia sholat, bacaan sholatnya panjang dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan ya keutamaan zikir tersebut atau tidak? Ya, nanti insya Allah kita jelaskan. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir dengan zikir yang banyak. Ya, kita akan sebutkan beberapa poin atau beberapa keutamaan dari zikir tersebut. Yang pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan, yang akan memberikan bagi mereka itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya itu, Allah melanjutkan ayat tersebut wa ajran 'azima, dan juga pahala yang banyak, pahala yang besar. Jadi dari ayat ini saja jemaah sekalian kita sudah tahu betapa besarnya pahala orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar, ya, pahala yang berlipat ganda. Ya, nanti juga kita akan sebutkan zikir-zikir yang memiliki keutamaan khusus. Ya. Kemudian yang kedua di antara keutamaan zikir adalah ketenteraman hati. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan dan ketenteraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang senantiasa mendapatkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Ya, makanya kalau ada di antara kita banyak masalahnya, ya, entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kita dengan istri kita, istri dengan suami, masalah kita dengan anak-anak kita, tetangga kita, kemudian itu bisa membuat kita menjadi galau atau stres, maka coba kita obati kegalauan itu, stres itu, ya, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sudah terlalu banyak ya kesibukan kita, yang kadang kesibukan dunia itu membuat kita galau. Ya, kita ada bisnis di sini, ya, ada bisnis di Bopina, ada bisnis di Kasipute, di Kendari, ya, Makassar dan sebagainya. Atau ada anak kita yang kadang susah diatur, ya, dan seterusnya. Maka mari coba kita obati semua itu dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zikir itu akan membuat hati kita tenang. Ya. Zikir itu kan artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan segala macam bentuk zikirnya. Kita beristighfar, kita ingat juga kepada Allah. Kita bertasbih, ingat kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita juga akan ingat kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya kenapa zikir itu membuat hati kita tenang. Karena zikir itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau kita banyak ingat manusia. Maka kalau kita banyak ingat manusia justru akan membuat kita semakin galau, semakin pusing, dan seterusnya. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau bahkan mengatakan, carilah ketenangan dan manisnya iman itu pada 3 hal. Kalau kita tidak dapat, maka itu adalah musibah. Jadi cari ketenangan hati kita, cari manisnya iman itu pada 3 hal. Kalau kita tidak dapat, maka kita tidak bisa lagi dapat ketenangan dan manisnya iman itu. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah sholat. Perbanyak sholat. Kemudian yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita rasa-rasa sering galau, kita bingung, terlalu banyak masalah, maka coba lakukan 3 hal ini. Kita berusaha untuk mencari ketenangan itu pada 3 hal ini. Yang pertama sholat, yang kedua zikir, yang ketiga membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW kalau punya banyak masalah, beliau mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kadang orang menyebutnya sebagai sholat sunnah hajat. Tapi artinya inilah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kalau kita punya masalah, maka bukan yang kita lakukan seperti sebagian orang. Kalau ada masalahnya sama istrinya, masalahnya sama tetangganya, apa yang dia lakukan? Update status di Facebook, atau di Instagram, atau di WhatsApp. Bukan, tapi yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalau punya masalah apapun itu, coba kita menuju ke tempat mengambil air wudhu, kemudian kita berwudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Adukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan zikir adalah bahwa zikir itu bisa mewakili, atau zikir itu adalah salah satu ibadah sunnah yang terbaik. Salah satu ibadah sunnah yang terbaik. Kita tahu jemaah sekalian bahwa zikir ini sebenarnya hukumnya sunnah. Kita beristighfar, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan subhanallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini adalah zikir-zikir atau sesuatu yang sifat hukumnya sunnah. Tapi Nabi SAW ketika didatangi oleh salah seorang sahabat, jadi dulu pernah ada sahabat yang datang mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah terlalu banyak untuk kita, sudah terlalu banyak jenis-jenis ibadah, yang kadang kita bingung yang mana kita mau jaga, yang mana kita mau berusaha untuk istiqomah jaga ibadah tersebut. Kami bahkan kadang tidak punya waktu untuk melaksanakan semua ibadah tersebut. Ada sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah yang tadi sholat wajib, ada sedekah, puasa, dan seterusnya. Maka sahabat ini yang karena dia mau mengetahui ibadah apakah kira-kira yang bisa mewakili ibadah-ibadah sunnah tersebut, maka Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat tersebut bahwa ada satu ibadah yang kalau kamu lakukan, kalau kamu tidak bisa lakukan berbagai macam ibadah tadi, maka ini saja satu yang kamu jaga. Ini wasiatnya Nabi SAW kepada sahabat tersebut dan kepada kita semua. Apa itu? Yaitu la zala lisanuka raqban min dzikrillah.
senantiasa jaga zikirmu. Ya. Senantiasa lisanmu itu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah wasiat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa berat untuk melakukan berbagai macam ibadah tadi, ya sholat sunnah, ya puasa sunnah, sedekah, ya silaturahim dan lain sebagainya, maka mari coba kita jadikan zikir ini sebagai ibadah andalan kita. Ya. Jadikan zikir ini sebagai sesuatu yang terus menemani kita dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nah ini yang ketiga, ya, atau yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, bahwa di antara keutamaan zikir, bahwa zikir itu akan menjaga kita. Ya, zikir ini jemaah sekalian adalah benteng pertahanan kita. Ya, kita semua ini rentan terkena gangguan, gangguan dari manusia, gangguan dari hewan, termasuk gangguan dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yaitu bangsa jin. Ya, makanya kalau kita mau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk senantiasa menjaga zikir-zikir kita. Ya, menjaga zikir kita. Makanya di antara doa yang harus kita jaga, apalagi kalau kita yang biasa pergi kemana-mana. Ya, ada doa itu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ya, bahwa tidaklah seseorang sehingga dia suatu tempat, ya, kemudian dia membaca zikir tersebut, maka dia tidak akan terkena gangguan siapapun, ya, terutama gangguan jin ataupun hewan-hewan yang berbisa. Apa itu? Yaitu doa zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ini bagian belum hafal. Nanti sepulang dari pengajian kita berusaha untuk kita hafal. Ya, bagi yang sudah hafal berusaha untuk kita jaga. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya dari gangguan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau gangguan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penting, ya. Kita ini meskipun bukan jadi orang terkenal sekali, tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak suka sama kita. Ya, meskipun kita ini bukan orang yang paling kaya, ya, di Bopinan ini pasti ada saja yang tidak suka sama kita. Ya, apalagi ya, gangguan-gangguan yang lain. Maka kita butuh dengan sesuatu yang bisa menjaga kita. Nah, itulah zikir yang menjadi benteng pertahanan kita. Ya, apalagi ya, bagi kita yang memang dikenal oleh orang lain sebagai orang kaya misalnya, atau ada di antara kita yang mungkin ya, ganteng sekali. Kadang ada orang yang mau jadikan menantu tapi dia tolak. Ya, biasa ada perempuan yang ya angkat tahun puji-puji, ya, tapi dia Nasrani. Ya, kemudian dia bilang cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, ada tidak nanti. Maka hal yang seperti ini yang kemudian bisa membentengi kita. Ya. Apalagi kalau ada di antara kita yang biasa pergi ke kebun, ya, banyak binatang-binatang yang berbisa, jaga zikir ini, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk juga dengan beberapa surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, contohnya surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita jaga, kita baca di dalam rumah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi rumah kita dari gangguan jin terutama. Ya, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Kenapa? Karena tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah orang di dalamnya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya jin itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di rumah tersebut.
Artinya kalau kita mau rumah kita ini aman, ya, jauh dari gangguan jin atau yang semacamnya, maka coba kita biasakan, ya, baca surah Al-Baqarah. Kalau sudah selesai, ulang lagi. Ya. Kemudian di antara keutamaan zikir jamaah sekalian adalah zikir itu akan memperkuat seseorang. Ya. Jadi zikir ini meskipun dia adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia bisa memberikan kepada kita kekuatan. Ya, beda kalau obat atau vitamin kita lihat sudah biasa teruji, ya, bahwa obat ini, vitamin ini kalau kita minum kita insya Allah bisa lebih kuat, ya, kita bisa lebih segar dan seterusnya. Adapun zikir ini meskipun dia tidak terlihat, tapi dia bisa memberikan kepada kita kekuatan, terutama kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada di antara kita, termasuk kami pribadi, kalau ada di antara kita yang merasa bahwa kita tidak terlalu kadang kita lebih kuat bekerja di luar, ya, melesiki galuh, madara, daripada kita kuat bertahan melaksanakan sholat atau mengaji. Kita kadang bisa bekerja di luar, di kantor ataupun ya di kebun kita, di sawah kita, di empang. Kadang kita bisa bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 11, ya, sebelum zuhur. Artinya mungkin 3 jam atau 4 jam kita bisa bekerja. Tapi kadang kalau sholat, ya, 5 menit saja kita sudah rasa berat, ya, apalagi mengaji. Ya, baru dibuka Al-Quran sudah menguap, ya. Kita baru mau baca zikir pagi petang, ya, sudah capek duduk dan seterusnya. Maka salah satu di antara hal yang bisa memperkuat kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah adalah memperbanyak dan menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama kita sudah memberikan contoh, ya, dan mereka sudah buktikan itu. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau itu ya kita kenal. Lain kalau di antara kita yang mungkin pernah mendengarkan biografi atau perjalanan hidup beliau. Beliau ini adalah ulama yang luar biasa. Bukunya ribuan jilid, ya. Kalau ada panggilan jihad, beliau juga ikut berjihad. Ya, kalau sholatnya atau ibadahnya secara umum tidak perlu ditanyakan lagi. Ya. Di antara rahasia beliau kenapa beliau bisa kuat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau punya kekuatan adalah karena beliau senantiasa menjaga zikirnya setelah subuh sampai pertengahan waktu duha. Ya, makanya beliau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ketika ditanya, ya, apa yang kau baca, ya, wahai guru, ya, wahai Syekhul Islam, maka beliau mengatakan bahwa saya lama di masjid, ya, setelah sholat subuh beliau tidak pulang langsung ke rumahnya. Setelah sholat subuh beliau tinggal di rumahnya sampai pertengahan waktu duha, mungkin kira-kira sampai jam 9 atau sampai jam setengah 10 pagi. Yang beliau lakukan adalah senantiasa memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai zikir pagi, beliau lanjutkan lagi dengan zikir-zikir yang lainnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan, inilah bekalku pada hari ini sehingga saya bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini yang perlu untuk kita jaga juga, ya, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan zikir adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa sahabat yang sedang berada di sebuah majelis. Ya, ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sebelah kanan dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ma ajlasakum fi hadzal majlis, ya, apa yang membuat kalian bertahan, ya, bersabar untuk duduk di majelis ini, di masjid ini, di tempat ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya.
Beliau mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala atau apakah karena Allah Subhanahu wa taala kalian duduk di tempat ini? Maka para sahabat tadi mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, Allah lah yang membuat kami mau bertahan di tempat ini. Kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di majelis ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bergembiralah karena Allah Subhanahu, malaikat Jibril datang kepada aku memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji-muji kalian yang duduk di majelis ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji kalian di hadapan seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, betapa gembiranya, betapa bahagianya seseorang ketika dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah bukan di hadapan manusia, tapi di hadapannya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ini ada pertemuan, kemudian ada orang yang datang di rumah tak, ya, kemudian menyampaikan bahwa tadi ada Pak Bupati di kantor kecamatan misalnya, atau di lapangan, ya, di lapangan Merdeka. Kemudian di sana banyak orang, ada Pak Camat, ada Bu Camat, ada Pak Lurah dan seterusnya, banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama di situ. Kemudian Pak Bupati tadi sebut namamu, ya, dia sanjung-sanjung kamu, ya, maka dia tolong kasih matonya, tolong bicara dan seterusnya. Kita dipuji-puji di situ oleh Pak Bupati di hadapannya manusia. Bagaimana perasaan kita kira-kira? Pasti kita akan sangat bahagia. Kita sangat wajar kalau kita berbangga di situ. Bahkan mungkin kita dimanapun kita keluar, kita akan cerita itu. Kemarin Pak Bupati dipuji-pujikan. Dimana mungkin itu bisa sampai 1 bulan kita cerita terus itu. Ya, itu baru manusia yang puji kita. Bagaimana lagi kalau kira-kira Allah Subhanahu wa taala yang memuji-muji kita. Ya, dan salah satu di antara amalan yang bisa kita lakukan agar kita ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya adalah dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi beberapa keutamaan zikir jemaah sekalian, meskipun ya masih banyak keutamaan zikir yang lain. Ya sangat banyak, bahkan bisa sampai ratusan, bahkan ribuan ya keutamaan zikir yang disebutkan oleh para ulama kita. Namun sekarang kita mau menyebutkan tentang fikih zikir atau aturannya kalau kita berzikir seperti apa. Apakah cukup kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, tapi pikiran kita kemana-mana? Ya. Apakah cukup ketika kita melaksanakan sholat kita baca Al-Fatihah, kita baca si penghubungan, kita baca surat-surat pendek atau ya surat-surat panjang dan seterusnya? Apakah zikir yang itu sudah bisa mewakili zikir yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka ada beberapa aturan atau hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga ini bisa menjadi oleh-oleh kita sepulang kita dari majelis ini. Yang pertama jemaah sekalian adalah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir dengan zikir yang banyak. Jadi memang kuantitas itu penting. Ya, kita menjaga banyaknya zikir kita itu penting. Ya, maka dimanapun kita berada, berusahalah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah dari Allah untuk kita berzikir dengan zikir yang banyak. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian beruntung. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita, ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani,
bahwa Rasulullah itu berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Jadi Nabi itu tidak hanya berzikir setelah sholat, tidak hanya berzikir ya setelah sholat subuh, ya kita kenal dengan zikir pagi, ada juga zikir petang. Nabi itu tidak hanya berzikir kalau mau keluar rumah, tapi Nabi SAW itu mengisi setiap waktunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu sahabat Nabi SAW yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah menghitung istighfarnya Nabi SAW dalam satu pertemuan itu sampai 100 kali. Itu baru satu pertemuan. Ya, istighfarnya Nabi sampai 100 kali. Belum lagi pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis yang lainnya. Ya, makanya Nabi SAW memotivasi kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, "Ya bani Adam, tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yawmi yatamarrah." Ya, wahai anak cucu Adam, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada di satu hari sebanyak 100 kali. Ya, artinya ini kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kita. Ya, makanya di antara salah satu luasnya syariat agama kita bahwa zikir mutlak itu tidak dibatasi. Ya, kecuali misalnya zikir setelah sholat, ya, kita diperintahkan bertasbih, ya, baca subhanallah 33 kali saja, kemudian alhamdulillah 33 kali saja, ya Allah Akbar 33 kali saja, dan seterusnya. Tapi setelah zikir itu selesai, ya misalnya kita jalan ke rumah kita, ya dari pasar kita ke rumah, dari rumah ke pasar, atau kita mau ke kantor, ke tempat kerja kita mau memperbanyak zikir kita, istighfar kita di mobil, di motor, berapapun yang bisa kita ucapkan. Ya, kita mau beristighfar 1000 kali, ya dalam satu perjalanan, maka ucapkan. Kita mau mengucapkan alhamdulillah, ya 1000 kali, 2000 kali dalam sehari, ucapkan kalau kita mampu. Ya, karena memang zikir itu ya secara umum tidak ada batasannya. Kemudian ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara aturan atau hal yang perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan zikir ini adalah bahwa Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama di antara zikir-zikir mutlak yang lainnya. Ya, maksudnya apa? Kalau kita punya waktu kosong, waktu luang, kemudian kita bingung mau berzikir dengan zikir apa, maka Al-Quran yang paling utama untuk kita baca. Dan Al-Quran ini jemaah sekalian tidak mesti kita baca satu kali kita duduk, harus satu lembar, atau harus setengah juz, atau bahkan mungkin 1 juz, tidak harus. Ya, berapapun yang kita mampu itu saja yang kita baca. Ya. Kalau kita sudah terbiasa baca 1 halaman setelah misalnya kita sholat subuh, 1 halaman lagi setelah kita sholat maghrib, maka itu saja yang kita berusaha untuk jaga. Lama-kelamaan kita terbiasa, maka kita sudah bisa naikkan, ya, kita upgrade bacaan Al-Quran kita, mungkin 2 halaman, lama-kelamaan mungkin 1 bulan atau sampai 6 bulan bertahan seperti itu, kita naikkan lagi, mungkin setengah juz 1 hari, 2 juz, dan seterusnya. Kan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya. Al-Quran ini adalah zikir yang paling utama. Ya, maksudnya adalah kalau ada zikir muqayyad, ya, zikir muqayyad itu adalah zikir yang terikat dengan waktu dan keadaan. Misalnya zikir setelah sholat. Ya, ketika kita selesai sholat, zikir yang paling utama untuk kita baca adalah zikir setelah sholat. Ya, bukan Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran. Misalnya juga zikir pagi dan petang. Kalau kita selesai sholat subuh, kemudian selesai kita zikir setelah sholat, maka yang kita perlu untuk lakukan adalah baca dulu zikir pagi kita. Begitu juga dengan petang, setelah sholat asar kita baca zikir setelah sholat, kemudian kita lanjutkan lagi dengan zikir petang. Ya. Ini namanya zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu dan keadaan. Pada keadaan seperti itu, maka zikir muqayyad itu lebih kita utamakan. Tapi pada keadaan yang lain yang tidak ada zikir khusus di waktu tersebut atau tempat tersebut,
tersebut, maka Al-Quran itu lebih utama untuk kita baca. Nah, kalau kita tidak, misalnya mungkin tidak ada Al-Quran yang kita bawa, maka minimal yang kita baca itu yang kita ulang-ulang dari hafalan kita. Ya, kalau Qul Huwallahu Ahad saja yang kita hafal, yang kita ingat pada saat itu saja yang kita ulang-ulang. Ya, bayangkan Nabi SAW mengatakan siapa yang mengulang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Yang kadang orang merasa ini adalah sesuatu yang ringan, tapi kadang kita lalai untuk baca. Ya, padahal Qul Huwallahu Ahad mungkin kita ulang-ulang 10 kali, mungkin hanya butuh waktu 3 menit saja, ya paling lama 5 menit. Ya, tapi luar biasa pahalanya akan dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya surah Al-Ikhlas kita baca 3 kali, maka itu sudah setara dengan Al-Qur'an. Ya, makanya ini di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya di antara hal yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan zikir ini adalah kalau kita mau berzikir kemudian kita bingung mau berzikir apa, atau mungkin kita sudah baca Al-Quran mungkin 1 halaman, atau kita sudah baca surah-surah pendek yang kita baca, kita mau lagi berzikir, mungkin kita bingung ya, zikir apa yang kita mau baca. Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita, Nabi sudah menjelaskan kepada kita ada zikir-zikir khusus yang memiliki keutamaan khusus. Ya, zikir secara umum itu utama, ya. Tapi ada zikir-zikir khusus atau zikir-zikir tertentu yang ketika kita baca maka dia akan memberikan atau mendatangkan keutamaan khusus juga. Ya, diantaranya adalah apa yang Nabi SAW telah ajarkan kepada istrinya Juwairiyah. Ya, Nabi SAW punya istri, satu istri namanya Juwairiyah. Istrinya Nabi ini ketika pada saat itu waktu subuh, salat subuh, kemudian Nabi SAW berjalan menuju ke masjid. Dia lewati istrinya ini ya di tempat sholatnya di rumah. Kemudian Nabi SAW salat subuh di masjid, setelah salat subuh berzikir tentunya dan seterusnya. Kemudian singkat cerita kembali pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya Nabi SAW lihat istrinya ini ya masih ada di tempat sholatnya tadi. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai istriku, saya tadi di masjid mengucapkan satu zikir, yang zikir tersebut mengalahkan semua zikir-zikir yang kau baca dari setelah sholat subuhmu tadi sampai sekarang. Ya, Nabi pada saat itu pulang setelah masih waktu duha. Ya, kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah setelah sholat subuh. Ada satu zikir yang mengalahkan zikirnya istrinya Nabi SAW yang banyak itu yang diucapkan setelah sholat subuh sampai Nabi SAW pulang kembali ke rumahnya. Ya. Apa kira-kira zikirnya? Ini sebenarnya ada di zikir pagi dan petang. Ya, ini semoga bisa juga kita jaga, kita hafalkan kemudian kita jaga. Apa zikirnya? Yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, itu yang kita baca, kita ulang-ulang saja sampai 3 kali, maka itu akan mengalahkan orang yang berzikir mungkin 1 jam sampai 1 jam setengah. Ya, makanya memang kita ini dalam beribadah juga harus tahu fikih prioritas. Ada ibadah-ibadah tertentu, ya terutama zikir-zikir tertentu yang bobotnya itu lebih berat atau lebih mulia daripada zikir-zikir yang lainnya. Ya, contohnya zikir tadi, ya orang ya capek mungkin dulu di masjid, yang bosan-bosan di rumah, ya capek dulu di masjid, tapi mereka itu bisa kita kalahkan pahalanya dengan zikir yang kita sebutkan tadi. Kemudian di antara zikir yang utama untuk kita jaga adalah istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW mengatakan, siapa yang memperbanyak istighfarnya, ya man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa
min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuquhullahu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, akan memberikan kelapangan dari kesempitan hidupnya, akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bayangkan jemaah sekalian, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita begitu banyak keutamaan. Padahal istighfar ini mungkin insya Allah tidak berat untuk kita ucapkan. Ya. Kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa kita targetkan dalam satu hari minimal kita istighfar kepada Allah 100 kali. Ya. Itu yang kita jaga. Kemudian di antara istighfar di antara zikir yang perlu untuk kita jaga adalah 2 kalimat zikir yang utama. Yang Nabi SAW katakan ada 2 kalimat zikir yang ringan diucapkan oleh lisan, berat di timbangan, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi kalau zikir mau ucapkan zikir apa, ini di antara zikir yang penting untuk kita selalu ulang-ulang. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian di antara zikir yang mudah tapi punya banyak keutamaan, bahkan bisa menjadi sebab keberkahan seluruh urusan kita, adalah zikir bismillah. Ya, jadi kalau ada yang kita mau kerjakan sesuatu, bismillah ya, mungkin ya pemotor kimele, lagi pakai tak ya bismillah ya. Kita mau naik motor bismillah, mau naik mobil bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, dan seterusnya. Maka bismillah itu akan menjadi sumber keberkahan dan segala urusan kita. Karena kita sudah memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan memudahkan urusan kita, Allah yang akan memberikan keberkahan dari setiap urusan-urusan kita tersebut. Kemudian di antara zikir yang penting untuk kita jaga adalah selawat. Ya, ini juga termasuk zikir. Ya, jangan sampai kita ini berpikir atau rajin mengucapkan selawat kalau hari Jumat saja, atau kalau penceramah mengatakan mari kita memperbanyak zikir memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kita tidak pernah lagi berselawat kepada Rasulullah SAW. Padahal selawat ini adalah sunnah anjuran dari Nabi SAW pada segala keadaan, pada segala waktu dan tempat. Ya. Dan keutamaannya luar biasa. Nabi mengatakan siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bayangkan kita 1 kali saja Allah balas 10 kali. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berselawat kepada kita, para ulama kita mengatakan bahwa selawatnya Allah Subhanahu wa taala itu berarti pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berselawat 1 kali, Allah akan membalas kita dengan 10 kali selawat. Dan ya masih banyak zikir-zikir yang lainnya yang perlu untuk kita jaga. Kemudian yang terakhir yang perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan zikir ini adalah bahwa zikir itu bukan hanya sekadar ucapan lisan saja. Ya, zikir itu tidak cukup kita mengatakan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Makanya lisan kita berzikir, mengucapkan zikir, tapi juga harus diikuti dengan hati kita. Kita betul-betul menghayati bahwa kita sekarang sedang berzikir. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita ingat-ingat semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mengucapkan Allahu akbar. Kita betul-betul menganggap dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha besar. Ya. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir yang lainnya. Ya, jangan sampai kita berzikir timbul kami menyembuh. Ya, mulut kita saja yang ya
alhamdulillah, tapi hati kita kosong. Ya. Sama juga kalau kita berdoa. Ya, banyak orang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya berikanlah kesehatan, tapi tidak masuk dalam hatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya itu lalai. Ya, begitu dalam zikir. Zikir itu tidak cukup hanya lisan kita saja yang berzikir, tapi harus juga diikuti dengan hati kita. Ya. Tapi ada yang lebih parah. Ya, dia bilang saya berzikir, tapi zikir di dalam hati saja. Ya, kalau ditanya, kamu dari tadi diam. Ya, dan mau pesan di mama kau bawa kau. Ya, aku pigau. Kemudian dia bilang, ya, dan mau yang kita mamanya tapi dia mau yang kita pasti sembuh istighfar kok. Kita pasti sembuh la ilaha illallah kok. Ternyata dia berzikir hanya di dalam hati saja. Mama kau bawa. Ya, sama juga dengan orang yang sholat. Ketika kita sholat, bacaan sholat itu tidak cukup hanya kita baca dalam hati, ya, tapi harus kita gerakkan lisan kita, lidah kita, bibir kita, bahkan kalau kita mampu, ya tidak mengganggu teman kita di sebelah, kita mendengarkan bacaan itu kepada diri kita sendiri. Ya, ya, karena kalau kita baca bacaan sholat itu apalagi Al-Fatihah yang bisa batal. Kalau kita baca surah Al-Fatihah itu di dalam hati kita, misalnya kita sholat zuhur, sholat asar yang tidak dikeraskan bacaan di situ, kadang beberapa orang bilang dibacakan baca Al-Fatihah tapi di dalam hati, maka para ulama kita mengatakan bahwa bacaan orang sholatnya orang ini tidak sah, karena bacaan surah Al-Fatihah ini tidak sah. Kenapa? Karena dia hanya baca surah Al-Fatihah itu di dalam hatinya. Makanya zikir itu pertama harus hati kita harus hadir, kita hayati betul-betul apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, kita gerakkan lisan kita, lidah kita, bibir kita ketika kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian satu yang terakhir, bahwa zikir itu boleh kapan saja dan di mana saja. Ya. Di mana pun kita berada, maka kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada satu tempat. Ya. Itu di WC. Ya, karena jangan sampai kita juga terlalu semangat mata di WC, cekin nih, ya masih banyak juga istighfarnya, ya masih banyak juga alhamdulillah. Ya jangan, karena di situ kita dilarang untuk berzikir. Ya. Kemudian juga, ya kalau keadaannya kapanpun boleh kita berzikir. Bahkan kalaupun kita tidak dalam keadaan suci, ya namun dia pernah keadaan jenne, boleh kita berzikir. Ya, termasuk juga ketika kita junub, boleh kita berzikir, kecuali ya zikir apapun itu boleh kita baca kecuali Al-Quran. Ya, kita tidak boleh baca Al-Quran ketika kita dalam keadaan junub. Ya, makanya inilah kalau kita ingin membaca Al-Quran, usahakan dalam keadaan suci. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sekarang sudah masuk waktu Isya. Saya minta injurkan 2 menit, ya. 2 menit. Bagaimana caranya supaya kita ini selalu istiqomah berzikir? Secara singkat, yang pertama, perbanyak doa kepada Allah. Ya, perbanyak doa kepada Allah. Ada doa itu yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Jadi perbanyak doa kepada Allah agar kita yang dijadikan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita malas-malas hendak berzikir, coba baca hadis-hadis tentang keutamaan berzikir. Atau kalau kita malas juga membaca, buka saja HP kita, buka YouTube, ya tulis saja di situ keutamaan berzikir. Insya Allah banyak situ ustaz-ustaz yang muncul.
dia sebutkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, supaya kita yang senantiasa berzikir adalah jangan malu. Ya, jangan malu. Jangan merasa bahwa saya kalau dilihat orang, ya, kemudian bibir saya bergerak, ya, nasuki mata tuh ludiasa. Ya, tidak, jangan malu. Ya, bahkan kalau bisa kita yang menjadi contoh bagi orang lain. Bahkan kalau kita yang dijadikan contoh oleh orang lain yang sebelumnya mungkin dia juga malu untuk berzikir di tempat umum, ya, tapi karena kita yang berusaha untuk menjaga itu, kemudian dia juga berusaha untuk menjaga zikirnya dimanapun dia berada. Kemudian yang keempat, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Ya, kalau misalnya kita malu untuk mengingatkan di sini, ya berhadapan langsung, maka minimal kita ingatkan di WhatsApp, ya, atau di Facebook, kita pasang status dan seterusnya. Kemudian jauhi musik. Kalau kita mau senantiasa berzikir kepada Allah, jauhi musik dan maksiat secara umum. Karena hal yang menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena maksiat. Ya, makanya kalau kita mau rajin beribadah, mau rajin berzikir, jauhi maksiat dan perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, supaya kita yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah tumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan kenapa kita ini jarang beristighfar atau lebih sering kita lalai, nanti kita ingat zikir itu kalau sudah sholat atau zikir pagi petang itu pun mungkin karena dalam satu minggu satu kali kita baca satu zikir pagi dan petang dan seterusnya. Di antara alasannya atau sebabnya adalah karena cinta kita di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Karena orang kalau sudah cinta pada sesuatu, maka dia akan selalu mengingat sesuatu tersebut. Ya, masalah itu warnanya dipuji bineta dengan tutuin. Ya, dipuji anata dengan tutuin. Bahkan kita kadang tidak bisa bertahan lama beberapa hari di luar kota kalau kita tidak tahu anak kita. Kita selalu mau pulang. Kenapa? Karena kita rindu kepada mereka, kita cinta kepada mereka. Ya, makanya kalau kita mau senantiasa berzikir kepada Allah, tanamkan dan tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.